Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin membahas latihan soal week 10. Mari simak videonya. Untuk soal pertama, soal 1A, yaitu menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Penghitungan ini berdasarkan waktu pemakaian dana selama tahun 2023, yaitu pada 1 Januari sebesar 210 juta, 1 Maret 250 juta, 1 Mei 360 juta, dan 31 Desember tidak ada. Pengeluaran pada 31 Desember tidak dihitung karena tidak mengendap selama periode berjalan. Total pengeluaran rata-rata tertimbang adalah 820 juta. Nah, selanjutnya itu soal 1 yang B, yaitu hitung bunga yang dapat dihindarkan atau avoidable interest. Yang pertama kita cari suku bunga rata-rata tertimbang utang umum. Hasilnya 10% itu 550 juta. Dikali 10% jadi 55 juta. Terus untuk yang obligasi 12% itu 600 juta, dikali 12% jadinya 72 juta. Untuk total bunganya yaitu 127 juta. Untuk total pokoknya itu 1 miliar 150 juta. Jadi tarifnya itu total bunga dibagi total pokok, yaitu 11,04%. Terus selanjutnya itu perhitungan avoidable interest. Dari utang spesifik 750 juta dikali 15%, jadinya 112 juta 500 ribu. Untuk dari utang umum itu 760 juta dikurang 750 juta dikali 11,04%, jadinya 1 juta 104 ribu. Jadi total avoidable-nya interest itu 113 juta 604 ribu. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu yang soal C, bagian C. Di sini diminta untuk menghitung total bunga yang dikeluarkan sebelumnya. Jadi di sini kita menghitung bunga utang yang ada di soal. Di sini ada 3, mana bunga utang utamanya, yaitu sebesar 15% dari 750 juta rupiah, yaitu sebesar 112 juta 500. Kemudian bunga utang yang pertama, ini sebesar 10% dari 550 juta, hasilnya 55 juta rupiah. Kemudian ada bunga utang yang kedua sebesar 12% dari 600 juta rupiah, dan hasilnya adalah 72 juta. Sehingga total bunga yang dikeluarkan yaitu sebesar 239 juta 500 ribu rupiah. Pada bagian ini saya akan menyusun sebuah soal yang menjelaskan tentang acquisition of property, plant and equipment. Untuk soalnya sendiri, PT Nusantara membeli sebuah mesin pabrik dari luar negeri pada tanggal 1 Februari 2026. Dan ini adalah rincian pengeluarannya. Yang pertama, harga membeli mesin sebesar 200 juta, diskon yang dibayar dalam 10 hari sebesar 5 juta, biaya pengiriman sebesar 8 juta, biaya pemasangan 10 juta, biaya perbaikan sebesar 4 juta, dan asuransi sebesar 6 juta. Untuk instruksinya, yang pertama menghitung total harga perolehan, yang kedua membuat air jurnal untuk mencatat perolehan. Untuk jawabannya, yang pertama menghitung harga perolehan mesin. Di sini terdapat harga beli, diskon, biaya pengiriman, dan biaya pemasangan. Harga belinya yaitu 200 juta dikurangi oleh harga diskon yang dibeli pada 10 hari pertama, lalu ditambah oleh biaya pengiriman sebesar 8 juta dan biaya pemasangan sebesar 10 juta. Untuk totalnya sendiri 168 juta. Yang kedua, mencatat air jurnal. Yang pertama mencatat air jurnal perolehan mesin. Di sini mesin berada di akun debit sebesar 168 juta dan kas di kredit sebesar 168 juta. Untuk biaya yang tidak dikapitalisasi, ada biaya perbaikan dan asuransi yang masing-masing senilai 4 juta dan 6 juta. Sementara untuk kasnya berada di kredit sebesar 10 juta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang kedua, yang B. Jadi di sini kita diperintahkan untuk membuat soal. Jadi soalnya adalah PT Sumber Abadi mempunyai sebuah mesin produksi dengan harga perolehan sebesar 150 juta. Sampai pada tanggal 31 Desember 2025, total akumulasi penyusutannya telah mencapai 60 juta. Jadi sehingga nilai buku mesin tersebut adalah 90 juta.
Pada tanggal 2 Januari 2026, mesin tersebut dijual. Jadi, buatlah jurnal yang diperlukan jika mesin dijual dengan 3 skenario. Yang pertama adalah sesuai nilai buku, jadi mesin dijual tunai seharga 90 juta. Lalu yang kedua ada di atas nilai buku, yaitu mesin dijual tunai seharga 105 juta. Lalu yang ketiga adalah di bawah nilai buku, jadi mesin dijual tunai seharga 75 juta. Jadi jawabannya adalah yang pertama dijual sesuai nilai buku yaitu 90 juta. Jadi di kondisi ini itu harga jual mesin sama persis dengan nilai bukunya, yang dimana perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi. Jadinya yang dilakukan hanya menghapus mesin dari pembukaan dan kas bertambah karena ada uang masuk. Lalu akun mesin dan akumulasi penyusutan dihilangkan. Jadi tidak ada tambahan akun laba ataupun rugi karena memang tidak ada selisih. Lalu yang kedua ada dijual di atas nilai buku senilai 105 juta. Jadi di sini tuh perusahaan menjual mesin lebih mahal dari nilai bukunya. Jadi selisihnya itu sekitar 15 juta. Itu dianggap sebagai keuntungan. Jadi selain mencatat kas masuk dan menghapus aset, perusahaan itu juga harus mencatat laba penjualannya. Jadi intinya perusahaan dapat nilai lebih dari aset yang terjual. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah dijual di bawah nilai buku yaitu seharga 75 juta. Jadi kalau ini tuh yang dikebalikannya karena harga jual lebih rendah dari nilai buku, jadi perusahaan mengalami kerugian sebesar 15 juta. Selain mencatat kas masuk dan menghapus aset, perusahaan juga harus mengakui rugi. Ini menunjukkan bahwa aset dijual lebih murah dari nilai yang seharusnya. Sekian terima kasih dari pembahasan kelompok kami, semoga bermanfaat.